Halo Bu, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angelo Willy Piamat dengan NBI 14625000099. Di sini saya akan mendemokan serta menjelaskan mengenai program dari tugas praktikum pemrograman perangkat lunak. Yang dimana di sini sudah ada rubrik penilaian dari praktikum pemrograman perangkat lunak beserta dengan soalnya tadi itu. Yang dimana kita bisa lihat dulu di sini untuk petunjuk soal untuk praktikum. Di mana suruhannya adalah buatlah sebuah program Java sederhana dengan memuat beberapa hal berikut. Yang pertama, basic OOP atau Class Object Variable Method Constructor. Yang kedua, encapsulation dan inheritance. Yang ketiga, polymorphisme dan interface. Yang keempat adalah basic UI atau Java Swing. Tema program memilih salah satu dan tidak terbatas dari pilihan berikut. Yang pertama ada sistem pembelajaran siswa, sistem penjualan makanan, sistem perpustakaan, sistem pergudangan, dan lain-lain. Yang dimana di sini program saya itu adalah sistem perpustakaan. Yang mana syaratnya yang wajib ada pada program Java tersebut nanti, pertama setidaknya terdapat 3 kelas untuk menunjukkan encapsulation, private variable, plus getter atau setter. Yang kedua, inheritance, setidaknya terdapat 1 superclass dengan 2 subclasses. Yang ketiga, polymorphisme, gunakan method overriding dan atau penggunaan interface. Dan yang keempat, setidaknya ada 1 GUI window untuk memasukkan nilai atau menampilkan result. Jadi ini merupakan petunjuk soal untuk praktikum kali ini. Jadi kita langsung saja ke programnya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam programnya, yang dimana di sini saya menggunakan softwarenya untuk pemrograman ini menggunakan Apache NetBeans untuk program Java. Jadi di sini saya sudah membuat folder bernama sistem perpustakaan, yang dimana di sini saya sudah membuat folder berserta di dalamnya beberapa file yang bernama sistem perpustakaan. Nah, di dalam file ini terdapat beberapa kelas-kelas yang akan kita gunakan di dalam program ini. Contohnya di dalam kelas yang pertama itu adalah anggota, ini merupakan kelas anggota. Yang kedua ada kelas buku, buku.java. Yang ketiga ada kelas item, item.java. Yang keempat ada majalah, majalah.java. Selanjutnya di sini ada perpustakaan GUI atau GUI-nya nanti. Selanjutnya ada pinjam.java, di sini adalah interface-nya. Dan terakhir ada kelas juga, yaitu adalah sistem perpustakaan.java. Jadi di sini di dalam sistem perpustakaan, di dalam folder ini terdapat source specs yang berisi kelas-kelas beserta ada kelas, ada interface, dan juga ada GUI-nya. Dapat menjadi satu seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelas yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan kelas yang pertama, yaitu adalah kelas item. Jadi sebelum itu kita akan menjelaskan dari awal dulu, yaitu adalah terdapat di sini tulisan package sistem perpustakaan. Jadi package sistem perpustakaan ini artinya kelas item itu berada di dalam package sistem perpustakaan, yang dimana setiap kelas di dalam package sistem perpustakaan ini kegunaannya itu agar mudah dikelola nantinya. Ketika di run itu mereka terdapat di dalam satu package sehingga saling terhubung satu sama lain. Itu kegunaan dari package sistem perpustakaan ini. Oke, dan di sini kita akan membuat setelah membuat public class item, di mana public class item ini bernama kita mendeklarasikan sebuah kelas yang bernama item. Jadi di sini ada public class item. Jadi kelas ini berfungsi sebagai parent class atau super kelasnya nanti. Nah, apa itu parent class atau super class? Jadi dia ini adalah kelas utama di dalam program kita ini, yang dimana dia akan mewarisi ke kelas-kelas berikutnya atau subclass. Jadi ini yang disebut dengan pewarisan atau inheritance. Jadi contohnya seperti pewarisan itu contohnya seperti bapak dan juga anak. Jadi bapak akan mewarisi ke anak-anaknya nanti, contohnya seperti harta atau apapun itu yang terdapat pada orang tuanya, atau bahasanya tadi itu adalah parent class, karena dia itu adalah kelas orang tua, kelas utama, dan juga super kelasnya, yang dimana kita memberi nama adalah kelas item. Di dalam kelas item ini terdapat variabel yang bernama private string judul. Jadi di dalam kelas item itu terdapat private
string judul. Ini adalah atribut atau variabelnya. Terdapat dua, yaitu adalah private string judul dan juga private string penulis. Jadi di sini digunakan untuk menerima atau menyimpan dari data judul dan juga penulis ini. Nah, di sini kita sudah menggunakan yang namanya adalah encapsulation, atau karena di sini kita menggunakan private. Jadi variabel tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Jadi private itu dia itu tidak bisa diakses langsung dari luar kelasnya sendiri. Jadi di sini kita menggunakan string class string judul, yang dimana ini adalah tipe variabelnya menggunakan string karena tulisan, dan juga ada judul dan juga penulis karena di sini kita sistem perpustakaan tadi. Private ini merupakan encapsulation private yang dimana dia tidak menerima langsung dari luar kelas, gitu. Jadi ini kita membuat variabelnya dua seperti ini. Selanjutnya di sini ada konstruktor yang dimana di sini public item string judul, string penulis, this judul, this penulis. Jadi di sini kita sudah membuat yang namanya adalah konstruktor. Jadi konstruktor ini kegunaannya nanti akan menerima parameter yang seperti di string judul, string penulis ini. Dia yang akan menerima parameter-parameter dari luar seperti itu. Untuk memberikan nilai awal saat objek dibuat, serta digunakan untuk membedakan variabel milik dengan kelas dari parameter. Jadi public item string judul, string penulis ini merupakan konstruktor. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada public string get judul, atau kita di sini menggunakan getter. Kenapa kita menggunakan getter? Karena dia ingin mengambil nilai dari variabel judul tadi. Seperti ini adalah string get judul, return judul. Artinya dia akan mengambil nilai dari judul tersebut. Return artinya mengembalikan, yang dimana dia akan mengembalikan nilai tersebut. Karena kenapa kita menggunakan getter di sini? Karena dia itu bersifat private. Nah, sehingga kita menggunakan yang namanya adalah getter. Oleh sebab itu, kita mengembalikan nilainya adalah return judul. Selanjutnya di sini ada set judul, itu adalah setter. Kita menggunakan setter public void set judul. Jadi setter ini berfungsi untuk mengubah nilai dari variabel judul. Jadi di sini dia mengubah nilai. Kalau getter tadi itu mengambil nilai, kalau setter judul itu adalah mengubah nilai. Jadi metode ini digunakan untuk mengubah nilai nanti. Selanjutnya di sini ada public string get penulis, seperti yang tadi juga sama. Karena kita di sini mempunyai dua private string judul dan juga penulis. Oleh sebab itu, public string get penulis, return penulis, yang dimana dia mengambil nilai dari string get penulis tadi. Selanjutnya dia akan mengubah nilainya, yaitu this penulis sama dengan penulis. Jadi di sini kita sudah menggunakan setter, ada getter, setter, terus ada getter juga dan juga setter. Dan yang terakhir dari class item ini yaitu adalah public void tampilkan info, yang dimana dia di sini menggunakan metode void menampilkan info, system out print l judul ditambah judul. Jadi dia mengambil menampilkan judul yang telah dimasukkan tadi, dimasukkan di seperti ini judul, dan juga penulis akan ditampilkan penulis untuk ditampilkan ke layar seperti ini. Jadi ini merupakan kelas yang pertama, yaitu adalah kelas item, yang dimana ini merupakan parent class atau superclass di program ini. Baik, setelah kelas item ini kita akan lanjut ke dalam kelas yang kedua, yaitu adalah kelas buku. Baik, ini merupakan kelas buku, yang dimana kelas buku ini merupakan subclass dari superclass tadi, atau ini adalah hasil pewarisan dari kelas item tadi. Karena kita di kelas item tadi menjelaskan bahwa ada yang namanya pewarisan atau inheritance, yang dimana dia akan mewariskan ke dalam kelas-kelasnya sesuai dengan peraturan praktikum. Di sini disuruh untuk membuat dua subclass, yang dimana di sini adalah subclass yang pertama itu adalah buku, dimana public class buku extends item implements pinjam, yang dimana dia membuktikan atau menyatakan bahwa kelas ini merupakan hasil pewarisan dari kelas-kelas ini merupakan hasil pewarisan atau subclass. Itu terdapat di sini, extends item. Artinya menunjukkan bahwa kelas buku mewarisi seluruh atribut dari dalam item.
di mana ini merupakan hasil pewarisan dari kelas item, sehingga kelas buku disebut sebagai subkelas. Yang selanjutnya di sini ada implements pinjam, atau dia mengambil interface pinjam. Dia menggunakan interface pinjam. Itu yang dinamakan dengan implements pinjam, karena kita akan nanti menjelaskan mengenai pinjam atau interface pinjam. Jadi di sini dia mengambil implements pinjam. Setelah itu di sini ada public buku, string judul, seperti yang lainnya. Ini adalah konstruktor, super, judul, penulis. Selanjutnya di sini ada override. Jadi ini adalah metode. Ini merupakan contoh polimorfisme melalui metode overriding. Jadi overriding ini merupakan contoh polimorfisme yang dimana dia adalah pewarisan. Ini adalah contoh pewarisan dari kelas itu. Jadi public flight, tampilkan info, sistem out data buku, sistem out print L, judul, penulis. Di sini juga ada override atau menggunakan overriding. Public void pinjam, sistem out print, buku berhasil dipinjam. Override public void kembalikan, sistem out print L, buku berhasil dikembalikan. Jadi di subkelas ini sudah menggunakan polimorfisme melalui metode overriding di kelas buku ini. Itu subkelas yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang kedua, itu adalah majalah. Nah, ini majalah juga merupakan salah satu subkelas dari kelas item, yang dimana di sini sudah terlihat extends item, implements pinjam, yang dimana majalah itu merupakan subkelas kedua dari kelas item tadi. Jadi di sini sama seperti buku ya, dia menggunakan polimorfisme, yaitu adalah karena dia menggunakan metode overriding. Override public void, tampilkan info data majalah seperti buku yang tadi, majalah berhasil dipinjam, majalah berhasil dikembalikan. Jadi di sini dia juga menggunakan overriding atau polimorfisme. Jadi sudah terdapat dua subkelas sesuai dengan syarat praktikum. Terdapat dua subkelas di dalam program ini, yaitu adalah buku dan juga majalah. Extends item, itu adalah pewarisan dari kelas item. Baik, setelah kita menjelaskan data majalah ini, kita akan lanjut ke dalam kelas yang berikutnya adalah anggota. Jadi kelas anggota ini digunakan untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Jadi nanti setelah di ini kita akan memasukkan anggota-anggotanya, yang dimana di sini juga dia menggunakan variable private, string nama dan juga string name, yang dimana dia menggunakan sebagai bentuk encapsulation juga. Jadi di sini ada public anggota, string nama. Di sini juga dia menggunakan getter, yang dimana untuk mengambil nilai. Di sini untuk mengubah nilai menggunakan setter, dia juga menggunakan get name seperti kelas item tadi. Di sini juga dia menggunakan set name. Jadi getter dan setter sini untuk mengakses data tersebut, yaitu data dari nama dan juga name. Jadi ini sebagai bentuk encapsulation juga karena menggunakan private seperti itu. Jadi itu adalah dari data anggota seperti ini, public class anggota seperti ini. Selanjutnya di sini ada, karena di sini kita diwajibkan menggunakan interface. Jadi di sini pinjam Java merupakan sebuah interface, yang dimana di sini berisi metode void pinjam dan juga void kembalikan. Metode ini wajib diimplementasikan oleh buku dan majalah. Jadi di mana diimplementasinya tadi? Ya seperti ini tadi. Implements pinjam, di sini ada majalah, implements pinjam. Jadi interface itu adalah sebuah metode yang wajib diimplementasikan atau digunakan oleh kedua subkelas tadi, yaitu adalah buku dan juga majalah. Yang dimana di sini dia itu ada dua metode, void pinjam dan juga void kembalikan. Jadi itu adalah dari interface-nya, interface dari program ini. Setelah kelas pinjam ini atau interface ini, kita akan lanjut ke kelas yang terakhir, yaitu adalah sistem perpustakaan Java, yang dimana ini merupakan kelas utama ya berupa main, yang dimana sebagai titik awal program di dalam metode main. Program memanggil perpustakaan GUI. Jadi dia ini adalah program yang menjalankan GUI kita dengan memanggil Java awt event quick info letter new run enable seperti ini. Jadi ini merupakan kelas yang akan memanggil atau menggabungkan semua kelas-kelas kita dan akan dikeluarkan di dalam GUI-nya nanti.
Jadi ini merupakan kelas yang main kelas atau kelas utama di dalam program kita ini. Itu adalah dari kelas sistem perpustakaan ini. Setelah itu kita akan lanjut ke dalam tampilan GUI-nya. Jadi ini merupakan tampilan GUI yang telah saya buat, yang dimana saya memberikan judul sistem perpustakaan, yang dimana ada nama, yang dimana sesuai dengan kelas-kelas yang tadi itu dia akan mengisikan nama. Di sini NIM, judul buku, dimana di dalam judul buku tersebut juga ada penulis dan juga ada jenis bukunya dan atau majalah tadi. Dan di sini ada tombol-tombol yang aktif, yang dimana tombol-tombol aktif ini terdapat kode-kode. Contohnya seperti tombol simpan seperti ini. Jika kita klik 2 kali akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah untuk dia menggunakan get atau mengambil nilai. Jadi tombol simpan ini itu adalah program membuat objek anggota, di mana di sini dia ada mengambil nilai dari txt nama, NIM, judul, juga penulis, itu untuk anggota. Terus di sini ada juga untuk buku, judul, penulis, dan lain sebagainya. Jadi ketika sudah diinputkan dan dia sudah mengambil data-data tersebut, dia akan menunjukkan nilai data berhasil disimpan seperti ini. Itu dari tombol yang pertama. Selanjutnya di sini ada tombol yang kedua, itu adalah tombol tampilkan. Kita klik 2 kali seperti ini. Jadi di sini dia adalah tombol untuk mengambil data menggunakan getter juga, yang dimana dia di sini ada data anggota, get nama, dia juga mengambil NIM, get NIM untuk mengambil NIM. Selanjutnya di sini ada juga mengambil data dari get judul dan juga get penulis seperti ini. TXT hasil dia akan mengeluarkan di tampilan hasil seperti ini di bawah sini nanti. Itu adalah tombol tampilkan. Selanjutnya di sini ada tombol aktif, yaitu adalah tombol pinjam ya Bu. Jadi di sini dia itu adalah memanggil metode ya, setelah metode interface yang telah kita buat tadi, yaitu adalah metode pinjam. Jadi di sini ini adalah memanggil metode pinjam dari interface yang telah kita buat tadi. Di sini ada buku, item pinjam, majalah, item pinjam. Ini adalah memanggil metode pinjam yang telah kita buat di interface. Tombol yang berikutnya ada kembalikan, sama juga seperti pinjam. Dia mengambil metode dari tombol ini mengambil metode interface dari tombol pinjam tadi itu, yaitu adalah metode kembalikan, yaitu buku item kembalikan, majalah item kembalikan. Jadi di sini dia mengambil kedua tombol ini mengambil, bukan hanya dibuat interface tadi bukan hanya sekedar dibuat, tapi digunakan dalam tombol pinjam dan juga kembalikan. Selanjutnya di sini ada tombol hapus data, yang dimana di sini ada tombol hapus data. Ini adalah tombol yang dimana untuk menghapus semua data-data yang telah diinputkan. Jadi di sini dia txt judul set text, txt penulis dia akan set lagi, cmp jenis dia akan select, indeks menjadi 0 lagi, txt hasil dia akan menjadi 0 lagi, item sama dengan 0. Jadi dia akan menghapus semua atau mereset semua data-data yang telah diinputkan tadi. Jadi itu adalah desain yang ada dalam GUI ini, seperti itu. Setelah kita menjelaskan mengenai kelas-kelas dan juga mengenai GUI, tampilan GUI serta tombol-tombol aktifnya, di sini kita akan langsung saja menjalankan program ini. Langsung kita run project. Oke, di sini sistemnya sudah berjalan, yang dimana di bagian kiri ini sistem perpustakaan. Di sini disuruh untuk memasukkan nama. Kita langsung saja masukkan nama Angelo, terus ini merupakan nama saya sendiri. Selanjutnya NBI 1462512399. Judul buku yang pertama kita misalnya pemrograman penulisnya Budi Raharjo. Sini kita memilih karena jenisnya buku bebas, bisa buku bisa majalah, karena di sini adalah judul buku. Jadi kita langsung saja di sini simpan. Di sini akan muncul notifikasi seperti ini, data berhasil disimpan. Setelah itu kita tekan OK.
Setelah disimpan akan muncul tampilkan seperti ini. Data anggota yaitu nama saya sendiri, nama Angelo Bemat, NIM, dan juga ada data buku yaitu adalah pemrograman Java dasar penulis Budi Raharjo. Jadi di sini ketika kita mencet tombol pinjam seperti ini, buku berhasil dipinjam. Akan keluar notifikasi buku berhasil dipinjam. Ketika kita masukkan kembalikan seperti ini, buku berhasil dikembalikan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari outputnya ketika kita menggunakan semua tombol-tombol ini. Data anggota, data buku, dan juga buku berhasil dipinjam, buku berhasil dikembalikan. Ketika kita memilih hapus data seperti ini, otomatis dia akan terhapus dan akan kembali ke judul bukunya. Contohnya kita akan lanjut ke majalah ya. Kita akan memilih majalah. Contohnya seperti Nasional Geographic Indonesia. Penulisnya adalah redaksi Nasional Geographic Indonesia. Oke, redaksi nasional Indonesia. Oke, kita pilih majalah di sini, terus simpan. Data berhasil disimpan, oke. Tampilkan seperti ini. Data anggota nama Angelo Dwi Ahmad 146299. Di sini langsung berubah data majalah, yaitu berubah menjadi data majalah, judul National Geographic, penulis redaksi Nasional Indonesia. Jam majalah berhasil dipinjam, bukan lagi buku tetapi majalah. Terus majalah berhasil disimpan, dipinjam, kembalikan, majalah berhasil dikembalikan. Jadi itu merupakan tampilan output dari kedua buku dan juga majalah ini. Jadi saya membuat dua jenis buku juga majalah seperti ini. Jadi kita dihapus data akan kembali seperti tampilan lagi. Jadi hanya menghapus data, sedangkan nama dan NIM-nya akan tetap karena dia akan menginput lagi apa yang akan dipinjam. Baik, jadi setelah kita program kita jalan dengan baik, kita akan langsung saja melihat apakah program saya ini sudah memenuhi hal-hal dalam penilaian seperti ini tadi, aspek-aspek ini. Jadi kita langsung lihat saja secara besar ya, karena sudah menjelaskan tadi. Kita lihat di sini basic OOP, class, object, variables, method, konstruktor. Oke. Kita di sini kelas ya, saya sudah membuat kelas yang punya anggota, buku, item, majalah, perpustakaan, pinjam, sistem. Ini merupakan kelas dari program ini. Selanjutnya yang kedua dia meminta adalah objek, yang dimana objeknya itu berada pada di sini source. Nah, ini anggota sama dengan new anggota, nama NIM, item sama dengan new majalah, judul penulis. Ini merupakan objek pada program ini. Anggota dan juga majalah, terus item, buku ini juga merupakan objek. Setelah itu variables, kita lihat di sini variablesnya itu tadi ada di item seperti ini. Ini merupakan item variabel ya, itu adalah string judul dan juga string penulis. Ini merupakan variabelnya. Yang berikutnya ada method, yaitu kita lihat di sini. Ini terdapat pada get ya, seperti sini get judul public, string get judul. Ini get judul, ini merupakan metode yang dipakai. Terus ada set judul, ini juga merupakan metode. Terus di dalam pinjam ini merupakan juga metode pinjam dan juga kembalikan. Ini yang disebut dengan metode. Selanjutnya yang terakhir itu adalah konstruktor. Kita bisa lihat di sini konstruktornya. Itu ada contohnya di seperti item ini. Ini yang disebut dengan konstruktor. Public item, dis penulis, judul penulis, dan juga ini public item, string judul dan juga string penulis. Itu adalah konstruktornya. Selanjutnya di sini ada pemerintahan dari penilaiannya, itu ada encapsulation. Itu kita langsung di sini private string judul ya, itu merupakan ini adalah encapsulation, di mana karena menggunakan private. Ini merupakan encapsulation. Selanjutnya ada inheritance, yang dimana inheritance ini public class
yaitu pewarisan. Contohnya seperti ini buku ini public class, buku extend item seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh ini apa namanya inheritance. Inheritance merupakan pewarisan pengambilan pewarisan, yaitu adalah extend item. Itu adalah contohnya di dalam buku, di dalam majalah juga seperti itu. Selanjutnya di sini ada permintaannya adalah polimorfisme, yang dimana polimorfisme ini adalah overriding tadi ya, seperti ini override ini merupakan ini apa namanya polimorfisme. Jadi ada public void tampilkan info, public void pinjam, public void kembalikan. Ini merupakan contoh dari polimorfisme. Selanjutnya ada interface ya, interface itu tadi seperti di pinjam ini. Ini adalah public interface yang dimana ada dia apa namanya void pinjam, void kembalikan, itu merupakan bagian dari interface. Jadi secara dari praktikum ini, permintaan praktikum semuanya saya sudah, oh ya yang terakhir itu ada, maaf, ada oh ya basic UI Java Swing. Di sini ada basicnya, saya menggunakan ini apa desain. Sini saya menggunakan ada jpanel, jlabel, terus txt, tfile. Di sini saya menggunakan scroll panel, txt hasil, area, btn hapus, dan juga button label. Itu merupakan basic-basic dalam tampilan GUI. Ini adalah tampilan GUI. Jadi secara umum untuk program saya ini sudah memenuhi sudah memenuhi dari semua aturan-aturan ini. Oke baik Bu, itu saja video mengenai penjelasan dari sistem perpustakaan saya ini. Ketika ada salah kata atau mungkin program saya masih kurang lengkap, saya memohon maaf. Ketika ada salah kata juga saya mohon maaf. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.